aja jam-jam. Sikap beri salam. Assalamualaikum. Minggu kemarin kita tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang apa ya minggu kemarin sama Bu Rena? Waktu di kelas 5 Usman ya kemarin ya? Apa? Apa Pak Bio? Iya, jangan ragu-ragu. Apa kemarin? Iya, komputasional, betul. Kemarin kita belajar berpikir komputasional, fokusnya pada algoritma ya, tentang menyusun ya. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Siapa yang kemarin masih ingat? Kata Bu Rena minggu ini mau belajar tentang apa? Tentang apa? Nggak tahu. Ada yang masih ingat? Hari ini mau belajar tentang apa? Masih tentang coding, tapi kita akan fokus kepada kecerdasan artifisial. Minggu kemarin Bu Rena bilang gitu ya. Oke, siapa yang tahu atau siapa yang pernah memakai Google Maps atau YouTube deh? Siapa yang pernah pakai? Banyak ya, YouTube atau Google Maps? Oh, dua-duanya. Google Maps pernah pakai, YouTube juga pernah. Oke, berarti sudah tidak asing lagi ya dengan dua hal itu, Google Maps dan YouTube. Menurut kamu gimana sih mesin itu bisa pintar kayak YouTube atau kayak Google Maps? Kenapa tuh? Karena apa? Zaman sekarang nih udah abad 21. Kenapa ya? Kok kita bisa memakai semuanya, bisa serba canggih? Kenapa? Nggak apa-apa, jangan ragu-ragu ya. Kenapa? Karena teknologi. Iya betul. Semuanya karena teknologi. Teknologi apa sih yang dipakai oleh semua orang bisa secanggih ini? Nah, makanya hari ini kita akan memperdalam tentang kecerdasan artifisial ya. Konsep dasar kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non cerdas. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Bu Rena, peserta didik diharapkan satu, bisa menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial atau KA singkatnya ya. Yang kedua, memberikan contoh penggunaan KA di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian selanjutnya menunjukkan sikap bijak dan memahami keterbatasan KA. Waduh, banyak sekali yang kakak bisa kita capai hari ini ya. Mau ngapain aja hari ini nanti sama Bu Rena? Banyak kita mau seru-seruan ya. Makanya hari ini kita pindah dari kelas ke lab TIK untuk apa? Karena kita nanti ada eksperimen. Kita akan melakukan percobaan. Seru gak? Udah penasaran gak? Nah, kita nanti bakal mencoba AI for Ocean ya. Mau ngapain nih? Nanti ya kita lihat. Nanti kita akan diskusi bareng. Bu Rena juga akan bagi kelompok juga untuk diskusi bagaimana cara menggunakannya. Kemudian kita bereksperimen bareng. Oke? Nah, sebelum itu kita tonton dulu nih. Oke, silakan simak dulu video pembelajaran berikut ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian.
AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur Deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, Oke, barusan kita menyimak video pembelajaran tentang AI. Nah, ini sudah ada clue-nya ya, berarti semuanya teknologi sekarang berarti memakai apa? Memakai AI ternyata. Google Maps, YouTube, semuanya ternyata memakai AI. Biasanya kamu kalau nonton di YouTube misalnya tentang apa? Biasanya nonton di YouTube. Tentang apa? Kedalaman laut. Kalau yang suka tentang sains seperti itu, misalnya Pak Bio suka nontonnya tentang kedalaman laut, berarti nanti yang direkomendasiin sama YouTube apa? Nah, pasti tentang laut, segala hal, segala macam tentang itu. Binatang yang ada di laut ya. Kalau yang suka nonton Upin Ipin, ada di sini yang masih suka nonton Upin Ipin kan sih, Mak? Aku udah ya. Nah, jadi nanti yang direkomendasiin sama YouTube biasanya film-film tentang Upin Ipin. Ada film terbaru tentang Upin Ipin. Kenapa ya? Tiba-tiba kok YouTube tahu aku mau nonton Upin Ipin? Karena kebanyakan kamu mencarinya tentang Upin Ipin gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini ada apa ini yang pertama? Ada gambar apa? Ada kalkulator. Yang kedua ini ada apa? Google Assistant. Ada kalkulator, ada Google Assistant. Coba siapa yang bisa sebutin perbedaannya apa? Kalau kalkulator sama Google Assistant? Kalau kalkulator gimana? Dipencet. Kalau kita mau melakukan sesuatu berarti harus pakai instruksi dari kita kalkulator. Kalau Google Assistant gimana? Ya bisa berbicara, bisa pakai suara. Kemudian bisa pakai studio. Studio jadinya Purena salah. Bisa pakai video ya, bisa pakai teks. Pokoknya Google Assistant akan melakukan apapun yang kita mau gitu ya. Tanpa perintah atau apa, Google Assistant bisa langsung melakukannya. Nah, ini tadi ya. Sudah sekilas dikasih tahu tadi di video pembelajaran apa itu kecerdasan buatan. Siapa yang mau baca? Ayo, yang berani. Semuanya anak-anak berani kan? Oke, boleh. Boleh dibaca? Kata tarik. Iya, betul. AI itu berarti teknologi yang bikin mesin semuanya bisa belajar berpikir seperti manusia. Tapi siapa yang membuat AI seperti itu? Yang memprogram siapa? Manusia. Jadi menurut kamu lebih pintar AI atau manusia? Makanya kita harus rajin belajar biar bisa menandingi kecerdasan buatan. Ya AI dibikin sama manusia, mana masa manusianya
misalnya malas-malasannya, berarti kita harus lebih dari AI. Karena kenapa AI itu bisa mengenali pola. Jadi dia bisa lebih pintar dari kita karena apa? Dia bisa mengenali pola. Kalau kita kasih dulu polanya, dia bisa membuat keputusan dan dia bisa memberikan saran berdasarkan apa yang dia pelajari. Nah, apa yang harus dipelajari oleh AI itu semuanya diberikan dulu oleh manusia. Nah, ini karakteristiknya ya daripada AI. Satu, AI itu belajar dari data, bisa beradaptasi, mengenali pola, dan membuat keputusan secara otomatis. Kalau kita berikan semua pemrogramannya, jadi kita yang kasih tahu AI semuanya datanya, apanya, nanti dia yang mengumpulkan datanya, yang memutuskan bagaimana. Nah, ini penerapan AI di kehidupan sehari-hari seperti yang kamu tadi bicarakan ya. Satu, di YouTube memberi saran ya. Tadi katanya Pak Bio, aku suka carinya kedalaman laut, jadi tentang laut keluar terus. Kayak Gemma, aku suka carinya Upin Ipin, jadi terus aja bilang tentang Upin Ipin yang misalnya kepada kita. Kemudian Google Translate, ada yang pernah pakai Google Translate? Oh banyak, alhamdulillah. Bisa ya pakai Google Translate. Nah, itu juga bisa menerjemahkan bahasa. Kamu mau terjemahkan ke bahasa apapun ada di situ. Mau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris mau ke bahasa Prancis, bahasa Rusia, apapun ada. Kemudian Google Maps. Tadi ada yang pernah pakai Google Maps? Ada. Oh banyak juga. Kamu biasa pakai Google Maps buat apa? Oh nggak tahu jalannya pakai map. Terus apa lagi? Kenapa Aryan? Iya, lihat jalan biar gak macet, betul. Biasanya banyak orang pakai waktu mudik ya. Waktu mudik lebaran, oh daerah mana yang biasanya jalan kemana ya yang gak macet. Nanti Google Map cari rute alternatif jalan yang tidak macet. Tuh, berarti semuanya sudah pakai ya. Ini manfaatnya semuanya sudah tahu, Bu Rena. Skip. Ini mesin cerdas dan non cerdas. Tadi yang dibilang kenapa sih mesin bisa cerdas? Kalau ada mesin yang cerdas berarti ada yang non cerdas. Mesin yang non cerdas contohnya seperti apa? Mesin non cerdas hanya mengikuti perintah kita. Contohnya ini. Apa ini? Kipas angin. Kipas angin. Ketika Bu Rena merasa kegerahan, langsung Bu Rena nyalakan kipas angin. Nyala nggak kipas anginnya? Pas Bu Rena nyalain. Tapi ketika Bu Rena, kayaknya ini terlalu dingin, Bu Rena mau matiin. Mati nggak? Belum mati. Mati ya? Mati. Nah, ini contoh penggunaan mesin non cerdas, hanya mengikuti instruksi kita. Jadi kalau sama kita dinyalain dia nyala, kalau sama kita dimatiin dia mati. Itu contoh mesin non cerdas. Atau seperti tadi kalkulator ya. Kalau kita mau ngitung baru dia bisa. Kalau misalnya kita sudah ya udah. Nah itu. Tapi bisa jadi nanti mungkin ya, ini anak-anak kelas 5 Umar bin Khattab generasi selanjutnya, kamu bisa menciptakan kipas angin ya sebagai mesin cerdas. Misalnya gimana ya biar aku bisa menciptakan mesinnya atau kipas angin yang ketika aku gerak dia langsung bisa nyala. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Mustahil atau mungkin? Mungkin aja, karena dengan teknologi mungkin aja dia nggak usah kita nyalain, tapi dia udah tahu oh ini suhunya ternyata sudah terlalu panas misalnya. Jadi nanti dia langsung nyala sendiri. Atau ketika dingin, kok ini dia udah bisa mendeteksi sendiri kipas anginnya ini udah sampai 4 derajat misalnya terlalu dingin. Dia langsung bisa mati sendiri. Itu ya. Nah, mesin cerdas itu belajar dari pengalaman dan bisa memperbaiki kinerjanya. Bisa menyesuaikan dengan kondisi baru tanpa diatur ulang dan bisa mengambil keputusan sendiri. Contohnya, nah ini contoh mesin cerdas. Ada apa di sini contohnya? Ya, face unlock ya. Ada kan sekarang? Siapa yang udah punya HP yang face unlock langsung dia nyala sendiri? Oh iya banyak ya. Yang Bu Rena udah ada belum ya? Selanjutnya ada mobil Tesla juga yang tanpa pengemudi dia jadi sudah bisa jalan gitu ya. Itu yang contoh mesin cerdas. Kemudian contoh mesin non cerdas seperti apa ini contohnya?
Mesin cuci itu harus diperintah oleh kita. Kemudian apa lagi? Blender. Kemudian Kipas angin. Kipas angin. Oke, itu contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, nah sekarang itu yang tadi sama Bu Rena dibilang kita akan melakukan percobaan. Kita akan mencoba AI. Di sini ada robot AI. Kita akan coba apakah robot AI ini bisa membedakan antara sampah dan ikan. Kita akan beri dia data-data, kan tadi katanya kalau AI itu harus dikasih data-data dulu dari kita kan. Nah, coba kamu klik dulu. Sudah dibuka semuanya Chrome-nya? Oke. Coba klik dulu alamatnya. Alamatnya ini. AI for Ocean.org ya. Oh, bukan lupa ya nggak nulis di sini. Yo, silakan tulis di situnya AI for Ocean. .org. Kelihatan nggak tulisannya? AI for Ocean. Ya, boleh gede semua boleh. Udah? Klik yang paling atas. Enter send. Nah, klik yang paling atasnya, yang AI for Ocean. Ya, klik yang ini. Udah ORG. Ada yang loading ya? Yang loading nggak apa-apa, yang ini bisa gabung ke diam-diam. Nanti dulu ya, jangan dulu mulai ya. Udah baru ke situ. Udah. Kamu bisa gabung ke diam-diam. Gema ada nggak? Ini bisa gabung. Gema gabung ke Atta Lari. Ini bisa? 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 Oke. Oke. Itu bisa. Kalau nggak bisa gabung ke sini. Nanti dulu. Bisa. Kamu bisa gabung ke sini kalau di situ nggak bisa. Oh bisa itu? Oke. Udah loading ya. Oke. Coba kita buka dulu ya. Tampilannya udah seperti ini semua? Udah. Oke. Yang ini How AI Works itu pakai bahasa Inggris penjelasannya. Kira-kira intinya sudah seperti penjelasan yang Bu Rena tadi. Jadi kita akan lewat yang penjelasan How AI Works-nya. Langsung klik continue. Lanjutkan, klik continue yang di bawah. Oke, sudah seperti ini. Dia fish down in the water affects marine life. Nah ini, jadi di laut seperti
Klik continue. Klik lagi, let's meet I. Nah, dia belum tahu mana sampan, mana ikan. Kasih tahu oleh kamu. Klik lagi. Oh iya, harus sampai selesai ya. Klik lagi. Nah, silakan kamu klik itu yang ini is this fish. Ini ikan bukan? Silakan kamu klik fish kalau menurut kamu fish. Kalau bukan berarti not fish. Yuk, lanjutkan terus. Ya, bagus. Oke. Continue aja, continue. Itu keterangan aja. Klik continue. Ya, continue aja. Kalau ada info itu continue aja. Oh, kamu udah selesai yang tadi? Udah masukin. Oke, run. Oke, ya, let's go. Nah, coba dilihat sama kamu, benar nggak AI bisa mendeteksi mana ikan, mana sampah. Kalau udah selesai memasukkan data, lanjutkan. Masukkan data sebanyak-banyaknya. Nanti kita lihat perbedaannya yang sudah dimasukkan data banyak dan dimasukkan datanya cuma sedikit. Ya, itu klik aja. Ya, continue. Ya, stop. Finish, ada yang udah selesai? Nah, kalau udah selesai nanti ya seperti Almira, dia sudah mendeteksi mana ikan, mana sampah. Betul nggak yang dia deteksi Almira? Coba perhatikan, betul nggak yang dia deteksi? Kalau menurut kamu data yang dimasukkan ke robot AI-nya sudah cukup, berarti cukup langsung run programnya. Kalau sudah selesai kan, AI akan mendeteksi mana yang ikan, mana yang garbage, mana yang sampah. Kamu lihat betul nggak yang dimasukin sama AI kalau itu ikan? Kalau sudah yang ini sudah sampai sini belum? Belum, oke. Oke. Nah, berarti sampah tapi sama dia malah benar ikan gitu. Oh ya. Oh itu salah. Oke, ditandain ya. Berapa yang menurut kamu salah yang disebutin sama AI? Udah, kalau menurut kamu datanya udah, boleh continue. Udah, langsung. Oh, ada yang salah nggak? Ada yang salah tadi. Oke, perhatiin aja, perhatiin. Ada yang salah nggak yang dia masukin? Salah apa? Ada yang salah. Itu salah tuh. Udah continue aja. Sampai 80. Waduh. Udah, kan? Salah satu. Iya, pencet run. Salah dua. Coba kamu lihat benar nggak yang di ini sama AI-nya? Salah 5. Oke, sudah, continue aja. Continue aja. Oh iya. Itu. Oke. Oke, sudah ini. Oke, kita continue. Kita lanjutkan. Lanjut. Setelah tadi kita latih AI yang mengumpulkan data-data mana yang sampah, mana yang ikan, kita lanjut hasilnya. Klik continue. Nah, hasilnya nanti kalau Bu Rena kan tadi belum pilih ya. Hasilnya nanti di sini ada banyak ikan yang kamu pilih. Ada yang salah nggak? Oh nggak boleh. Oh tuh salah 2. Ada 5. Oh boleh. Udah. Nah, ini lihat yang menurut dia ikan, ada yang salah nggak? Ada yang salah. Oke. Terus continue aja sayang. Run.
lagi. Nah, nah, kamu tandain mana benar nggak hasilnya? Oh, ini kamu udah sampai ke laut ya, dunia laut. Udah ada yang salah nggak? Ada. Udah? Oh, ini kamu udah sampai dunia laut. Oke. Siap. Oke. Sudah semuanya? Oke, sudah stop ya. Kita nggak sampai level akhir ya. Sampai level akhir bisa kamu nanti lanjutkan di rumah. Sekarang kita hanya membedakan robot AI-nya hanya membedakan sampah dan ikan saja. Oke, sampai situ ya. Oke. Nah, selanjutnya, oke, need your attention, please. Oke, perhatian. Hari ini Bu Rena akan kasih setelah kita melakukan percobaan tadi, eksperimen dengan robot AI. Ada yang tadi punya area mengumpulkan data sampai 80 ya. Ada yang punya area cuma sampai berapa, Al? Berapa 20 ya tadi ya. Nah, cuma sampai setengahnya aja. Jadi nanti kita bisa bandingin kalau AI dikasih data banyak sama AI dikasih data sedikit gimana? Apakah jika kesananya jadi pengelompokan AI antara ikan dan sampah itu betul atau tidak? Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dengan mengisi LKPD ini, oke? Sebelumnya Bu Rena bagi dulu kelompok ya. Kelompoknya biar gampang. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang barisan pertama ini berarti kelompok 1. Barisan yang kedua dari Jogja ke Fatih 2, 3, 4 ini kelompok 2. Kemudian barisan yang terakhir 1, 2, 3, 4 itu kelompok 3 ya. Yang pertama yang harus dikerjakan, perhatikan. Yang pertama yang dia harus dikerjakan, pertama sebelumnya adalah kamu silakan memilih mana mesin cerdas, mana non cerdas. Tinggal ditandain mesin cerdas berarti MC. Kalau mesin non cerdas berarti NC ya, ditulisnya di sini. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan eksperimen kamu tadi di AI for Oceans. Bagaimana ya? Silakan dijawab, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ini yang kelompok 1, silakan. Boleh berkumpul di tengah. Ini yang kelompok 2 di sini semua. Ini yang kelompok 3. Silakan. Yuk. Boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan. Ya. Ya, kelompoknya aja, namanya nggak usah, langsung kelompoknya aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, yuk kita sampaikan hasil analisis per kelompoknya di depan. Oke, kelompok mana dulu yang mau duluan untuk mempresentasikan? Kelompok 1, oke, good job. Yo, boleh. Yo, ke depan semuanya kelompok 1. Oke, di sini depan. Salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1 disebutkan yang menurut kamu masih cerdas apa aja, yang masih non cerdas apa aja. Kelompok 1, kita kasih dulu tepuk wow untuk kelompok 1, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih. Oke, Bu Rena kasih kesempatan karena ini waktu, jadi Bu Rena kasih kesempatan untuk sekarang untuk kelompok 1 saja ya. Oke, selanjutnya, oke, kumpulkan LKPD-nya yang tadi dari kelompok 1, kelompok 2. Oke.
ya. Oke, sekarang kita maju ke kesimpulan. Oke, sebelum kesimpulan, masih semangat? Semangat! Semangat! Alhamdulillah. Pagi, kalau pagi tepuk 1 kali. Pagi, pagi. Siang 2 kali. Siang, siang. Malam 3 kali. Malam, malam. Siang, malam, pagi. Good job. Sudah konsentrasi ya semuanya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya seperti yang tadi dari kelompok 1 ke depan presentasinya, AI itu berarti seperti mesin pintar yang bisa belajar dari contoh yang kita berikan. Kalau kita memberikan datanya banyak, tadi robot AI-nya dikasih data banyak, jadi dia bisa membedakan antara apa? Ikan dan sampah. Tapi kalau datanya sedikit, dia ada yang kesalahan nggak? Ada. Malah tadi kos kaki karena kita nggak kasih contoh kalau kos kaki itu sampah, jadi dia memasukkan kos kaki itu ke ikan itu karena kita memberikan datanya sedikit ya. Jadi AI itu adalah mesin cerdas dan ada juga mesin non cerdas. Tapi meskipun dia mesin cerdas, kita harus pintar-pintar juga menggunakan mesin cerdas ini, menggunakannya dengan bijak karena dia bisa juga salah. Jadi kalau kamu misalnya mengerjakan tugas, bisa kita minta bantuan kepada AI? Bisa, tapi hasilnya harus dikaji kembali. Benar nggak sih yang dia kasih ini? Datanya benar nggak gitu ya? Jadi tidak sembarangan. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan AI ini juga. Tetap kita harus menggunakan otak kita karena manusia lebih cerdas. Oke. Refleksi. Oke, gimana belajarnya? Perasaan kamu hari ini setelah belajar tentang AI? Seru. Alhamdulillah, serunya di mana? Oh, pas bikin games, pas AI for Ocean. Bisa mengetahui apa? Bisa mengetahui AI ternyata seru ya. Ada yang lebih cerdas, tapi tetap kita harus lebih bijak ya menggunakannya. Apalagi senang tidak? Nah, jadi kita sudah tahu manfaat AI dan keterbatasannya ya. Oke, berarti kita harus lebih bijak menggunakan AI. AI bisa menambah pengetahuan juga, tapi tetap gunakan otak kita, hati kita, dan tetap harus dibimbing oleh orang tua. Tetap kasih tahu mama sama ayahnya ya. Kalau bisa menggunakan ini, kok hasilnya seperti ini? Bisa diskusi dengan orang tua, bisa diskusi dengan temannya, bisa diskusi juga dengan guru. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non cerdas. Insya Allah minggu depan ketemu lagi sama Bu Rena. Kita akan menggunakan AI ini dalam penerapan sehari-hari. Gimana ya? Lebih penasaran tidak? Oke, bakal lebih seru nggak ya? Oke, tunggu saja tanggal mainnya ya. Ketemu lagi sama Bu Rena minggu depan. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelas 5 Umat bin Khatab atas kerjasamanya hari ini sudah membersamai Bu Rena di kelas atau di lab TIK untuk pelajaran coding dan keahlian.